Hai guys, Putra di sini dan ini adalah Honda Civic Genio. Mobil ini merupakan generasi kelima dari varian Civic yang pernah dibuat oleh Honda pada tahun 91 sampai 95 yang kemudian diganti oleh Civic Vario. Oke guys, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobilnya Muhammad Rafiq Afrizal, yaitu Honda Civic Genio, dimana konsepnya dia adalah mobil dengan static fitment. Nah, singkat cerita, dimulai dari perburuan velg. Di sini kita menemukan velg yang bentuknya itu palang 5, kemudian bagian lipsnya itu model flat lips atau lips rata, dan di sini pada saat kita menemukan lebarnya itu sudah memiliki spesifikasi di depan 9 inch, di belakang 10 inch. Karena si pemilik mobil cocok dengan velg ini, maka kita tebus velgnya dan dikirim ke bengkel Creative Tech. Nah, di sini ketika velg sampai, kita bongkar dari packing dan kita pun agak sedikit kecewa ya dengan kondisi velgnya. Jadi velg ini sudah pernah di custom lipsnya. Cuman bahan lips yang dipakai itu lips besi, atau pada zaman dulu kita juga sering menyebutnya kalau ini lips kaleng. Nah, yang bikin kita kecewa lagi, di bagian finishing lips tersebut sudah banyak yang ngelupas. Karena finishing velg besi seperti ini tuh biasanya chrome. Nah, chrome-nya ini sudah banyak yang mengelupas di bagian ujung lipsnya. Dan beberapa titik bagian lips itu juga sudah muncul karat yang terlalu dalam. Jadi kalau kita mau restorasi lips yang ada itu agak susah. Kemudian si pemilik mobil ini request sama kita, gimana kalau lips besi ini diganti aja pakai lips aluminium. Cuman masalahnya lips ori bawaan velg yang bahan aluminium itu udah nggak ada di ketika kita beli velg ini. Nah, jadi saya pun harus memikirkan gimana caranya supaya velg ini bisa menggunakan lips aluminium lagi supaya lebih mudah untuk merawatnya. Karena kan kalau aluminium itu cukup dengan polis, tapi kalau chrome seperti ini ya resikonya berkarat, apalagi kalau sering terkena air, terutama air hujan, itu akan cepat sekali akan merusak chrome-nya ya. Oke, singkat cerita, saya bongkar velgnya, kemudian saya ukur, saya cari lips yang cocok dengan velg ini. Nah, ternyata kita agak kesulitan untuk mencari lip yang cocok. Namun karena velg ini sudah terlanjur di tangan, ya mau nggak mau saya harus mikir gimana caranya supaya velg ini bisa kita bangun lagi. Nah, di sini saya menemukan ukuran yang mirip dengan lips velg ini adalah barel copotannya velg BBS RS. Kemudian untuk pembentukan lips yang baru ini, kita tetap membuat untuk flat lips, cuman karena bahan yang ada itu potongan barel, jadinya seperti yang kalian lihat ini. Jadi flat lips, namun di bagian sebelum ujung itu ada cekungan yang
kalau dilihat dari jauh velg ini seperti step lips. Itu nggak masalah, tapi menjadi sebuah ciri khas di velg ini yang menjadikan velg ini unik. Mungkin velg ini nggak ada yang menyamai karena saya belum pernah bikin lips yang seperti ini lagi. Untuk ukuran lipsnya kita sepakat di ukuran depan itu 4 inch, kemudian yang belakang 4,5 inch. Dari hasil lips 4 dan 4,5 tersebut, velg ini menjadi lebar 10 untuk depan dan 10,5 untuk bagian yang belakang. Untuk offset, velg ini akhirnya memiliki offset plus 10 dan plus 5. Nah, untuk finishing di velg ini, bagian lips kita high polish, kemudian bagian palang kita cat warna silver. Ini permintaan dari si pemiliknya ya. Oh ya, ada satu lagi, baut rivet. Pada saat kita bongkar velg ini, baut rivetnya itu sudah beberapa berkarat dan ada beberapa yang hilang. Jadi di bagian velg ini baut rivetnya pada bolong karena memang beberapa sudah hilang. Jadi kita agak susah lagi kalau untuk cari baut rivet yang sama, dan ini menjadi keputusan si pemilik untuk membeli baut Pro Bolt. Jadi baut rivet yang dipakai velg ini akhirnya baut Pro Bolt yang bahannya stainless. Kenapa bahan stainless? Karena bahan stainless lebih kuat ketimbang baut Pro Bolt yang bahannya aluminium. Jadi untuk pertimbangan kekuatan kita ambil baut Pro Bolt yang stainless. Nah, setelah velg ini jadi, kita juga masih dipusingkan dengan ukuran ban. Ban yang tersedia pada saat itu adalah ban 195/40 dan ban ukuran 205/40. Ban ini dipasang di velg ini tidak bisa narik atau stretch dengan maksimal. Jadi di bagian antara ujung ban dan ujung lips itu masih ada sisa sekitar 1 jempol atau ya setengah inch gitu. Jadi waktu mobil ini punya velg baru, kemudian dipasang, kemudian di setting fitmentnya, menjadilah style Sudani yang pertama kali keluar. Kemudian seiring beberapa waktu itu produsen ban Acelera dia mengeluarkan ban dengan ukuran 205/45. Nah, kita tukar. Jadi yang sebelumnya dipakai ban belakang yang 205/40 itu ditaruh di depan. Kemudian yang ban baru 205/45 itu kita pasang di bagian belakang, sehingga didapat dengan ukuran tersebut bannya mau narik maksimal untuk mepet antara ban, ujung ban dan ujung lip velg itu bisa mepet maksimal, sehingga posisi seperti ini lebih aman ketimbang posisi sebelumnya, lebih aman dari bocor ya. Jadi kalau ban ada gap terlalu jauh dengan ujung velg itu resikonya ya bannya bocor atau mudah lepas dari ujungnya lips, karena di bagian ujungnya lips itu kan ada seperti tangga yang dia fungsinya untuk menggigit antara ban dan lips tersebut. Oke, jadi setelah beberapa masalah yang muncul dan beberapa proses yang panjang dari kita hunting velg sampai velg ini jadilah mobilnya Muhammad Rafiq Afrizal seperti yang sekarang ini. Jadi ya namanya modifikasi itu nikmati saja prosesnya, nikmati saja masalah yang muncul. Jadi
setiap proses dan masalah itu ya merupakan bumbu dari orang memodifikasi, karena memang disitulah seninya modifikasi mobil, sehingga ketika selesai dari proses dan masalah itu kalian bisa lebih menyayangi mobil kalian dan kalian bisa lebih bangga dengan mobil kalian setelah proses dan permasalahan yang telah dilalui. Oke, jadi cukup sekian video kita kali ini guys. Like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Kalau bermanfaat boleh di share ke temannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, statik. Kenapa nggak beget? Kalau pakai beget dibilang nggak berani perih. Ya, statik atau beget ya terserah yang punya lah.